Perkenalkan, nama saya Herunius, saya dari Prodi Manajemen Perkebunan kelas 2A. Saya akan membahas berkaitan dari bab 1 sampai bab 15. Pengantar rekayasa sistem kerja dan perannya dalam agroindustri perkebunan. Rekayasa sistem kerja adalah ilmu yang mempelajari cara merancang, memperbaiki, dan mengoptimalkan sistem kerja agar lebih efektif dan efisien, aman, dan produktif dalam agroindustri perkebunan. Rekayasa sistem kerja berperan dalam meningkatkan produktivitas, menekan biaya produk, mengurangi pemborosan, meningkatkan kualitas hasil panen, serta menjaga keselamatan kerja. Tujuan utama: meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi waktu yang tidak bernilai tambah, memaksimalkan penggunaan tenaga kerja dan alat, meningkatkan kualitas produk perkebunan. Sistem agribisnis perkebunan dan komponen sistem kerja. Sistem agribisnis merupakan rangkaian kegiatan mulai dari penyediaan sarana produksi hingga pemasaran hasil. Komponen sistem kerja terdiri dari: yang pertama, manusia, operator, mandor, teknis; yang kedua, alat, cangkul, agreg, traktor, mesin panen; yang ketiga, material, bibit, pupuk, pestisida hasil panen; yang keempat, SOP dan prosedur kerja; yang kelima, lingkungan, kondisi lahan, cuaca, topografi, dan budaya kerja. Kelima, komponen harus saling mendukung agar sistem kerja berjalan optimal. Bab 3. Analisis alur kerja, budidaya, dan panen kelapa serta kelapa sawit. Alur kerja meliputi: yang pertama, pembibitan; yang kedua, penanaman; yang ketiga, pemeliharaan; yang keempat, pemupukan; yang kelima, pengendalian gulma dan hama; yang keenam, panen; yang ketujuh, pengangkutan hasil. Pada kelapa sawit, panen harus dilakukan tepat waktu karena keterlambatan dapat menurunkan kualitas minyak. Analisis alur kerja bertujuan menemukan tahapan yang menghambat produktivitas. Bab 4. Analisis alur kerja budidaya kakao, kopi, dan lada. Setiap komoditas memiliki karakteristik berbeda. Kakao: pemangkasan, pemupukan, pengendalian penyakit, panen buah matang, fermentasi. Kopi: pemeliharaan tanaman, pemanenan selektif, penguasaan buah, pengeringan. Lada: penanaman, pemeliharaan yang panjat, panen, perontokan, pengeringan. Analisis dilakukan untuk mengetahui efisiensi setiap proses. Bab 5. Identifikasi masalah bottleneck dan pemborosan kerja. WASTE. Bottleneck adalah titik yang menghambat kelancaran proses. Contoh: kurangnya tenaga panen, kerusakan alat, jalan kebun rusak. Jenis pemborosan meliputi: menunggu, gerakan berlebihan, transportasi tidak perlu, produksi berlebih, persediaan berlebih, cacat produk, proses yang tidak diperlukan. Identifikasi WASTE bertujuan meningkatkan efisiensi. Bab 6. Pengukuran waktu kerja, tim studi, dan work sampling. Pengukuran waktu dilakukan untuk menentukan waktu standar. Tim studi: penggunaan stopwatch untuk mengukur waktu setiap elemen pekerjaan digunakan pada pekerjaan berulang seperti panen sawit, pemupukan, penyemprotan. Work sampling menghambat aktivitas bekerja secara acak untuk mengetahui proporsi waktu produktif dan tidak produktif. Hasil pengukuran digunakan sebagai dasar perencanaan tenaga kerja. Bab 7.
Analisis beban kerja dan kebutuhan tenaga kerja. Beban kerja dihitung berdasarkan volume pekerjaan, waktu standar, jam kerja efektif. Manfaatnya, menentukan jumlah tenaga kerja ideal, menghindari kelebihan maupun kekurangan pekerja, meningkatkan produktivitas. Bab 8. Ergonomi kerja dan keselamatan kerja di perkebunan. Ergonomi bertujuan menyesuaikan pekerjaan dengan kemampuan manusia. Contoh, tinggi gagang alat sesuai postur tubuh, mengurangi beban angkat, mengatur waktu istirahat. Keselamatan kerja meliputi penggunaan APD, melatih K3, identifikasi bahaya, mencegah kecelakaan. Penerapan ergonomi meningkatkan keselamatan sekaligus produktivitas. Bab 9. Prinsip perbaikan metode kerja dan efisiensi sistem kerja. Perbaikan metode kerja dilakukan dengan menghilangkan pekerjaan yang tidak perlu, menyederhanakan proses, menggabungkan aktivitas, mengatur ukuran kerja, menggunakan alat bantu. Tujuan akhirnya adalah menghasilkan output lebih besar dengan sumber daya yang sama. Bab 10. Penyusunan SOP kerja Argo Industri Perkebunan. SOP (Standard Operating Procedure) adalah pedoman kerja yang baku. Isi SOP meliputi tujuan pekerjaan, ruang lingkup, peralatan, langkah kerja, standar mutu, keselamatan kerja, tanggung jawab. SOP membantu menjaga konsistensi kualitas pekerjaan. Bab 11. Mekanisasi dan teknologi tepat guna perkebunan. Mekanisasi adalah penggunaan mesin untuk meningkatkan efisiensi. Contohnya, traktor, mesin potong rumput, alat semprot otomatis, mesin pengering kopi, chopper, pengangkut hasil panen. Teknologi tepat guna dipilih sesuai skala usaha, kondisi lahan, kemampuan ekonomi petani, kemudahan perawatan. Bab 12. Analisis produktivitas tenaga kerja dan dampak perbaikan sistem kerja. Produktivitas merupakan perbandingan antara output dengan input. Rumus sederhana: produktivitas sama dengan output kurang lebih input. Contoh, sebelum perbaikan Rp800 kilo panen per hari. Setelah perbaikan metode kerja Rp1.050 kilo per hari. Perbaikan sistem kerja dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi biaya, kualitas hasil, keselamatan kerja, kepuasan kerja. Bab 13. Analisis penyusunan laporan rekayasa sistem kerja. Laporan disusun secara sistematis. Struktur laporan. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, tinjauan pustaka. Yang ketiga, metode. Yang keempat, hasil analisis. Yang kelima, pembahasan. Yang keenam, usulan perbaikan. Yang ketujuh, kesimpulan. Yang kedelapan, saran. Yang kesembilan, lampiran. Laporan harus didukung data yang valid, tabel grafik, foto, dan hasil pengukuran. Bab 14. Presentasi dan evaluasi laporan perbaikan sistem kerja. Presentasi bertujuan menyampaikan hasil analisis kepada pihak terkait. Materi yang dipresentasikan meliputi permasalahan yang ditemukan, data hasil pengamatan, analisis penyebab, solusi yang diusulkan, perbaikan manfaat perbaikan. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas solusi, kelayakan penerapan, dampak terhadap biaya, waktu, kualitas, produktivitas, dan keselamatan kerja.